Assalamualaikum, Bu Mufliha mana nggih? Bu Mufliha belum hadir, Pak. Oke, sebentar saya panggilkan Bu Muf, Bu Ida, sebentar. Nggih, matur nuwun. Alhamdulillah. Bentar Bu Ida, baru install. Saya kan selalu tutup. Enggak apa-apa, Bu. Oh, nyantai mawon. Alhamdulillah sudah masuk ya. Nggih. Tapi gambarnya nggak kelihatan. Kelihatan kok jenengan. Kelihatan jelas di saya. Tapi saya nggak lihat. Mungkin sinyal di saya. Nggih, enggak apa-apa. Nggih, Bu Muf, nggih. Saya mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rekam dulu atau gimana? Langsung rekam dulu ya? Oke, monggo. Nggih, monggo. Ini yang pertama ini jenengan dulu atau saya dulu yang jadi koci? Jenengan Saya dulu. Ya. Gini aja. Siapa yang dari saya? Begini apa enggak? Saya coba naskahnya di share. Ya, sudah mantapkah dengan naskah itu? Oh, terus nanti kalau sudah baru kita praktekkan masing-masing. Oke, nggih. Saya share dulu nggih Bu Mo. Maaf, izin share. Sampun Bu. Sebentar belum kelihatan. Oh sudah. Alhamdulillah sudah. Sampun ya. Ini yang punya jenengan dulu Bu Muf ini. Oh iya. Ya betul.
Jenengan dulu atau saya dulu? Ini dilihat saja dulu bersama. Oke, Bon. Oke. Ini tadi yang punya jenengan. Terus tadi saya edit dikit-dikit. Saya tambahi. Monggo diwao sami-sami nggih. Ya. Kita mulai dari alur tirta yang pertama yaitu tujuan. Tujuan dari coaching ini yang menjadi coach nanti Saya ini. Oke. Sebentar Bu. Ini yang menjadi Ini punya jenengan kayaknya. Oh, nggih, itu punya saya. Iya betul. Ini kayak punya jenengan. Oh, itu saya menjadi coach kok ya. Ya, itu punya jenengan. Yang satunya ini yang belum Ya, saya. ini coba gini jenengan dulu ya. Ya saya dulu nggih. Oke. Ini yang jadi coach jenengan, yang jadi coach saya. Nah, Ini yang pertama, tahapan pertama yaitu tujuan nggih. ya. Monggo. Ini yang pertama kita bertanya kabar dulu. Oke. Terus kita meminta izin meluangkan waktu nggih Bu nggih. Sekitar 10 sampai 15 menit. Terus setelah itu memaparkan ada masalah. Setelah itu kita identifikasi masalah tersebut apa. Seperti ini. Kelihatan Bu Muf? Iya, sampun. Monggo dipirsani rumiyin sampun cacek napa mboten? Dari awal ini yang saya buat coaching saya dari slide tujuan mawon dulu. Sampun cacek dereng. Ya, sudah kayaknya sudah. Sekarang lanjut ke tahapan yang kedua yaitu identifikasi. Ini jenengan menanyakan masalah yang saya hadapi apa, terus saya bercerita. Nah, kita baca sama-sama, kita pahami Bu, nggih. Iya. Sudah bisa saya tangkap. Sudah nggih? Ya. Bahwa sampai sini. Nah, ini saya munculkan dari metode saya itu kira-kira nah ini Bu, yang kira-kira ideal seperti apa yang Bu Ida harapkan? Nah, ini murid bisa mengikuti pelajaran saya dengan normal tanpa ada perhatian yang membeda-bedakan baik siswa tersebut dengan siswa lainnya. ya. Mengharap sekedar mengikuti pelajaran saya dengan normal tanpa ada perhatian. Gini Bu, intinya topik yang saya ambil ini kan real terjadi di kelas saya. Memang ada satu siswa itu yang dia itu selalu minta saya perhatikan, saya fokuskan gitu. Ketika saya memfokuskan ke temannya yang lain, dia akan ngambek, marah, terus akhirnya belajarnya udah nggak bersemangat. Setelah saya melakukan pengamatan, juga bertanya langsung, ternyata dia memang tidak mempunyai sosok seorang ibu atau bisa dikatakan piatu gitu loh Bu. Ya. Nah, seperti itu. Jadi dia merasa bahwa saya itu seperti ibunya, bisa menggantikan sosok ibunya gitu loh Bu. Di mana seorang ibu itu layaknya ibu selalu memperhatikan anaknya. Tuh, seperti itulah intinya gitu. Nah, Ini G, saya tangkap maksudnya kalimatnya G.
Saya tentu mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran saya dengan normal tanpa ada perhatian yang membeda-bedakan baik siswa tersebut dengan siswa lainnya. Nah, Ini orang lain bisa memahami kira-kira? maksudnya ngeten. Nggih. Enggak. Kalimat yang jelas gini loh, maksud saya dengan kata-kata yang pelajaran saya dengan normal tanpa ada rasa pilih kasih gitu kan. Oh, ngoten ta. Jadi Iya, ini diganti pilih kasih mawon mboten membeda-bedakan. Ya, terkesan, oh sudah Pak, oh alah pilih kasih. Itu kan maksudnya seperti itu. Enggak apa-apa, Diganti atau cukup gini mawon? Menurut tambahin, saya. Ditambahi membeda-bedakan dan pilih atau kasih. pilih kasih, nggih. Nah, kalau begitu kan lebih, oh maksudnya pilih kasih, perasaan anak kan biasanya. Baik Sudah, terhadap siswa tersebut ngoten nggih, maupun siswa lainnya. Ngeten abumu. siap. Ya, ini komanya nggak usah. Ya, ini bagus ini. Sudah? Ya. Ratingnya saya munculkan nggih. Dari sikapnya dia seperti itu, saya memberikan nilai dari angka 1 sampai 10, satunya kurang. Maaf, Bu Muf. Sekarang berada di angka berapa ya? Berada di angka 4, Bu Muf. Jika saya melihat dari perilaku dan kebiasaannya. Nah, ini setelah itu jenengan bertanya ke saya. Nah, ini saya munculkan kenapa dia bersikap seperti itu dan kenapa saya memberikan nilai hanya 4 gitu. Karena mungkin faktor keluarga, lingkungan juga, dan berasal dari itu tadi, dia bukan dari keluarga yang sempurna karena tidak mempunyai sosok seorang ibu. Terima kasih. Terus ini Bu. Nah, jadi di sini jenengan bertanya juga kan kondisi ideal seperti apa yang Bu Ida harapkan. Nah, ini juga saya munculkan lagi. Ini saya ganti aja ya Bu ya. Saya ganti tidak pilih kasih ngoten nah. Diganti boleh, dijelaskan ulang boleh. Saya dengan yang atas. Gitu aja ya. Nggih. Terus bundi Bu? Oke, sudah pas. Lanjutkan ke rencana aksi. Ya, sekarang alur L, di situ. Nah, sekarang muncul motivasi untuk menormalkan sikap dari anak tersebut. Setelah saya melakukan pengamatan, ternyata saya tanpa saya sadari, saya itu sering sekali memberikan sebutan kepada anak-anak itu anakku, ini anakku gitu. Ini semuanya anakku. Saya kan gitu Bu ya. Memang gitu. Saya itu ingin anak-anak itu benar-benar menganggap saya itu orang tuanya ketika di sekolah gitu loh Bu. Dan anak-anak yang lain tuh paham bahwa maksud saya itu memang kalau di sekolah itu guru adalah orang tuanya. Tapi berbeda dengan dirinya anak satu itu. Dia itu berharap lebih ngoten loh Bu. Intinya seperti itu. Terus setelah itu metode apa yang saya lakukan? Di sini saya munculkan Bu, saya melakukan percakapan secara intim dengan murid yang bermasalah, menggali informasinya untuk mengetahui penyebabnya, kemudian juga bertanya pada keluarganya, kebiasaan dia itu apa, hobinya apa, pergaulannya bagaimana. Kemudian saya menuntunnya untuk mencari sendiri seperti yang kemarin kita diajarkan pakai
segitiga restitusi Bu ya. Biar dia tahu bahwa oh sebenarnya maksudnya Bu Ida itu tidak seperti itu. Terus ini baru setelah saya melakukan itu, jenengan bertanya kepada saya, apa metode itu sudah bisa meningkatkan ya anak-anak tersebut. Ternyata setelah itu saya mendapatkan hasil bahwa anak itu akhirnya paham Bu dan mengerti apa dari yang saya maksudkan ke dia. Dan teman-temannya juga menyadari itu, akhirnya pembelajaran lebih efektif seperti itu. Iya. Ini rating setelah saya melakukan metode tersebut. Nah, rencananya saya bagaimana langkah-langkahnya ini saya jabarkan juga. Untuk anak-anak mungkin kan ini juga kadang setiap anak juga punya problem atau masalah. Jadi saya nanti akan melakukan bimbingan atau pendampingan ya Bu ya bagi anak-anak yang bermasalah itu. Terus kemudian saya juga akan mengaitkannya dengan bahwa kita itu semuanya harus bersikap adil dan bagaimana cara kita mengontrol emosi terutama dalam berhubungan sosial karena kita itu adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Terus ini Bu, ini siapa yang bisa membantu saya untuk menerapkan rencana tersebut? Pasti mungkin tidak adalah kepala sekolah, rekan sejawat, dan juga orang tuanya. Dan untuk waktunya, kalau untuk waktu membutuhkan waktu yang lama ya Bu Muf, karena ini kan berproses nih. Untuk bisa memahami itu kan juga perlu proses. Kita memang perlu waktu juga sampai anak-anak itu nanti mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, ini terus ini sudah kapan mulai melaksanakan rencana itu tadi? Ya, secepatnya Bu, karena ini juga hubungannya dengan pembelajaran agar lebih efektif, anak-anak juga nyaman dalam belajar, ya. Jadi secepat mungkin agar anak-anak juga nanti belajarnya lebih aktif lagi dan efektif. Terus ini sekarang kita mulai di alur Tirta yang Ta, yaitu tanggung jawab. Di mana di sini kalau kita tahu bahwa tanggung jawab itu berhubungan dengan komitmen. Nah, di sini komitmen saya karena saya hubungkan dengan murid, ya jadi saya harus konsisten terus belajar dan juga berkolaborasi, pengembangan kompetensi juga dengan baik itu dengan atasan atau kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua, dan juga berbagi praktek baik itu dengan guru di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Yang berhubungan ini Bu, ini dukungannya sama juga dengan semuanya stakeholder dan juga orang tua pastinya. Nah, ini kita sudah sampai di penutup. Nah, karena kita ingin mengetahui biasanya kan itu berkelanjutan. Setelah coaching 1, kira-kira penerapan setelah coaching 1 itu hasilnya apa? Nah, biasanya itu kita melakukan coaching lagi setelah 1 minggu. Seperti itu Bu Muf, pemaparan dari hasil penyusunan alur Tirta coaching saya. Oh iya, terima kasih Bu Aida. Kayaknya sudah, maaf ya saya tutup kameranya. Enggak apa-apa. Saya kira ini sudah saya menilainya sudah sangat bagus. Adik sekolah, ibu sekolah. Enggak apa-apa. Saya juga ini di samping saya anak saya. Enggak apa-apa. Saya malah jadi berpikir naskah saya ini yang kurang. Enggak apa-apa Bu. Tadi kita kan kumpul-kumpul ya, jenengan juga tahu. Tadi setelah itu kita koreksi bareng-bareng, memang ada yang kurang. Setelah itu saya benarkan, terus tadi juga sudah dicek sama teman-teman, sudah saya munculkan alur Tirtanya, sudah saya kasih rating, sudah saya kasih komitmen, rencana juga sudah Bu. Ini makin jenengan cek lagi ya, yang sudah kita koreksi.
coba yang punya saya ganti di share ya. Ini saya tutup dulu ya yang punya saya. Ya, terus nanti setelah itu kita coba praktekkan. Oke, siap. Kalau tutup ya yang punya saya. Saya sudah bagus sekali ini punya Bu Ida. Oh, kita sama-sama belajar, Bu. Sudah, sekarang mana ya share screen-nya ini? Sebentar, saya bisa enggak ya? Bisa, Bu. Sebentar, saya buka dulu. Ini bisa ini. Sebentar, ini Bu. Sudah saya buka. Pon, proses. Oh, jadi mawon. Oke, tak tutup ya. Pon, betul ya? Bentar, nggih. Ya. Tur. Ini Bu tadi yang hasil koreksi saya, maaf, saya izin dulu. Iya, karena tadi itu saya ada 3 acara. Yang satu ke Pak Jalal, Pak Anu itu bersama kan mantu beliau. Enggak enak enggak. Terus yang kedua teman ada yang menikah, teman KS Pak Duda. Ya Allah, alhamdulillah. Dan yang ketiga ke rumah sakit. Nggih, ke rumah sakit itu tadi suaminya kena stroke dan operasi yang kedua kali. Jadi cepat sehat. Nggih, sudah selesai tadi. Nggih, kita mulai. Terima kasih banyak sebelumnya. Saya tadi ya Allah merasa bersalah saya. Enggak apa-apa, Bu. Memang kita yang tadi kita terima kasih sudah dikoreksi dan dibenahi juga. Ini, coba kita koreksi bersama ya, Bu ya. Ini kan yang koreksi saya tadi saya tambahi. Ini sekarang jenengan. Ya. Coachnya saya, coachnya jenengan. Untuk awal. Coachnya saya, nggih. Ya. Yang ini. Coachnya jenengan. Ya, terus yang ini kalimat alhamdulillah. Begini Bu, saya ingin menemukan begini Bu, saya ini kok saya bingung dengan bahasanya. Alhamdulillah, begini Bu, saya ini saya ingin menemukan permasalahan yang kenapa Bu? Mengemukakan itu kayak saya ingin mengemukakan. Maksudnya gini Bu, ini kan kita berhubungan dengan tujuan ya. Ngapunten saya potong dulu sebentar. Kan gini berhubungan dengan tujuan. Maksudnya dalam alur tirta, T di sini kan tujuan. Tujuan dari kita melaksanakan coaching itu apa? Panjenengan itu punya masalah dan ingin menemukan atau mendapatkan solusi dari permasalahan jenengan. Itu yang kita munculkan di tujuan. Iya, tapi bahasanya enggak gitu kemarin ini. Alhamdulillah, begini Bu, saya ingin mengemukakan permasalahan yang saya alami gitu. Oh, jadi saya edit nggih. Mengemukakan permasalahan yang saya alami. Mungkin setelah saya menceritakan dengan Ibu, saya akan mendapatkan gambaran lah. Ini maksudnya ya sudah. Ya sudah ya sudah. Enggak. Berarti sudah mengerti maksud saya, nggih? Sudah. Ya, nggih. Terus sekarang ke identifikasi masalahnya. Nggih, ini basa-basi. Ini kan jenengan intinya ada anak murid nama Randy ini jarang masuk sekolah karena dia itu rumahnya jauh, orang tuanya mengalami kesulitan ekonomi, akhirnya merantau ke Kalimantan dengan tinggal bersama kakek neneknya yang kemampuannya terbatas, dia menjadi terbatas masuk sekolahnya. Mungkin ketika sepedanya rusak, kakek neneknya tidak bisa membenahi atau mengantarkan. Lah, pembelajaran anak ini terganggu. Ya, saya minta solusi yang itu. Oh, nggih. Sekedar Bu, ini berarti saya tadi yang ini saya edit dulu kalau gitu. Berarti yang ini karena faktor
keluarga nggih Bu nggih. Ya, Keluarga dan sarana prasarana yang kurang memadai nggih. oke. Nggih, ngeten Bu. Sebenarnya tidak terjadi setiap hari sih, tapi ketika dia terkendala itu jelas dia tidak masuk sekolah dan dia tidak mendapatkan hak pembelajaran. Nah, ada rencana-rencana itu termasuk ke pemikiran saya sebagai guru kelasnya. Pon, ini sesuai Bu yang untuk masalah identifikasi masalah sesuai nggih? Ya, sudah. Lanjut ke rencana aksi nggih. Oke. Sudah Bu? Oke. Saya bisa mulai mendengarkan cerita. Iya. Iya, sudah cocok dengan kita, sudah cocok antara pemikiran saya dengan koreksi teman-teman tadi ya. Oke, monggo kita ke bawah. Oke. Ya, betul Bu. Nah, ini juga saya tambahkan Bu. Ini rating. Ya, tadi saya tidak merating. Saya tidak mencantumkan rating. Saya hanya menambahkan solusinya begitu. Saya dekati anaknya, terus kami berkolaborasi memanggil kakek neneknya, merupakan keluarga, agar kakek neneknya juga memahami bahwa belajar itu penting dan harus didukung. Itu saja. Makanya tadi saya lihat yang Bu Yuliada ada ratingnya, wah saya belum tak terapkan rating tadi. Sudah saya kasih Bu, tenang mawon. Ya, terima kasih. Oke, ini ratingnya. Oke. Karena tadi sama, kita sampai rumah hampir maghrib kan? Ya saya sampai rumah maghrib Bu, pas maghrib. Jadi terus terang belum saya buka. Oke, Nggak apa-apa. Ya, Ini baru makanya saya minta kita coba kita koreksi ulang bersama. Pon, ini yang dari jenengan. Ya, sama saya koreksi. Ini untuk alur rencana aksi aman ya. Sekarang tanggung jawab. Ya. Nah, ini juga terima kasih ini. Ini muncul baru ini. Ini tadi belum saya. Maaf Bu ya, saya enggak enak kalau ngedit nih. Enggak, tapi saya sudah tahu ini bukan ini, tapi bagus, lebih bagus daripada tadi sebelum dikoreksi. Nggih. Nggih, terima kasih. Sudah cocok? Cocok. Sangat cocok. Saya tutup nggih. Sekarang kita mulai praktek nggih. Nanti coba kita rekam berapa menit. Nggih? Iya. Siap. Nggih. Naskah saya. Don Bumu. Saya dulu atau panjenengan dulu yang jadi koci? Jenengan dulu, tapi sebentar Bu. Saya ini sangat lemot. Kalau sudah siap nanti kita coba merekam, nggih. Nggih. Sebentar Bu Ida ya. Sabar sebentar. Enggak apa-apa. Ya, itulah berkolaborasi dengan orang tua. Kalau jenengan itu tua gimana? Cara sedikit sama saya kok. Menggunakan. Oke, punya jenengan dulu ya. Oke, nggih. Sudah nggih, siap. Jenengan yang jadi coach ya, jenengan yang dulu berarti. Dari yang saya share. Siap, Bu? Ini saya baca di layar atau di naskah? Kita ngobrol. Mboten, enaknya saya baca di naskah atau dari yang saya baca di teks ini ya? Perlu layar kah? Enggak usah ya? Jenengan maunya perlu layar mboten? Nanti tertangkap kamera ada tulisan.
Nggak ada Nggih. usah, Bu. Nggih, Udah, enggak nggih. usah ya. Jenengan Siap, dulu. Siap nggih, saya yang rekam atau jenengan yang rekam? jenengan. Oke, kula rekam nggih. 1, 2, Ya. 3. Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Bu Mu. Hanya saja saya ada sedikit masalah, Bu. Ada yang bisa saya bantu, Bu Ida? Jika Ibu tidak repot, bolehkah kita berbincang sebentar? Sekitar 10 sampai 15 menit ya, Bu ya? Tentu saja boleh, Bu. Kebetulan saya ada waktu kosong. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan ini nantinya ya? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami, Bu. Mungkin setelah saya menceritakan dengan Ibu, saya akan mendapatkan gambaran yang jelas tentang apa yang harus saya lakukan, Bu. Memangnya ada masalah apa, Bu Ida? Jadi begini, Bu, ada salah satu siswa saya yang ketika pembelajaran di dalam kelas, dia selalu meminta diperhatikan terus-menerus. Dan ketika saya memperhatikan teman-temannya yang lain, dia akan marah dan ngambek, serta tidak bersemangat lagi saat belajar di dalam kelas. Itulah yang membuat saya sedikit pusing, Bu, menghadapinya. Baik, Bu Ida. Tadi Bu Ida mengatakan ada satu siswa selalu meminta diperhatikan terus-menerus saja. Dan ketika Bu Ida memperhatikan siswa yang lain, dia akan marah dan ngambek, serta tidak bersemangat lagi saat belajar di dalam kelas. Apa Bu Ida sudah menelusuri penyebab dari permasalahan tersebut, Bu? Sudah, Bu. Saya sudah memanggil anak tersebut dan mengajaknya ngobrol untuk menanyakan kepada dia kenapa selalu meminta diperhatikan terus-menerus oleh saya. Lalu dari pengamatan Bu Ida sendiri, mengapa siswa tersebut meminta diperhatikan terus-menerus, Bu Ida? Jadi setelah saya amati dan menanyakan langsung terhadap anak tersebut, ternyata dia adalah anak piatu, Bu, atau ibunya sudah meninggal. Dia ingin diperhatikan oleh ibunya, yaitu saya, karena dia merasa bahwa saya seperti ibunya, yang sabar dan lemah lembut dalam bertutur kata. Jadi itulah hasil dari pengamatan saya, Bu. Nah, kira-kira kondisi ideal seperti apa sih yang Bu Ida harapkan pada murid tersebut? Saya tentu mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran saya dengan normal, tanpa ada perhatian yang membeda-bedakan dan pilih kasih, baik terhadap siswa tersebut maupun siswa lainnya. Nah, kalau ideal sendiri itu berada di angka 1 sampai 10. Sekarang murid Bu Ida itu berada di angka berapa ya? Berada di angka 4, Bu Muf, jika saya melihat dari perilaku dan kebiasaannya selama ini. Berada di angka 4 ya, Bu. Menurut Bu Ida, apa kendalanya? Ya, sekarang sehingga berada di angka 4. Mungkin karena faktor keluarga dan lingkungan juga berpengaruh ya, Bu. Dan memang dia berasal dari keluarga yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena ibunya sudah meninggal. Nah, kira-kira kondisi ideal seperti apa yang Bu Ida harapkan pada murid tersebut? Saya tentunya mengharapkan murid tersebut tetap mengikuti pembelajaran saya dengan efektif tanpa harus ada pilih kasih, baik dengan siswa tersebut maupun dengan siswa lainnya. Kalau begitu, apa ada motivasi yang Bu Ida lakukan untuk menormalkan sikap dari murid tersebut? Sebentar.
Begini Bu, kalau begitu apa ada motivasi yang Bu Ida lakukan untuk menormalkan sikap dari murid tersebut? Tentu ada, Bu. Saya berharap berdasarkan dari pengamatan saya, terkadang secara tidak sadar saya itu sering sekali memanggil anak-anak dengan sebutan anakku. Walaupun hampir semua anak paham bahwa ketika saya menyebut nama anakku karena saya adalah orang tua mereka di sekolah, bukan di dunia nyata. Tetapi berbeda dengan siswa tersebut. Dia benar-benar menganggap saya menggantikan sosok ibunya yang sudah meninggal. Jadi hal yang akan saya terapkan selanjutnya adalah memberikan pemahaman bahwa saya memang guru sekaligus orang tua kalian di sekolah. Apakah ada metode yang kira-kira berhasil Ibu lakukan di kelas tersebut? Oh, ada, Bu. Saya mengadakan percakapan secara intim dengan murid tersebut untuk menggali masalah atau informasi penyebab dari masalah tersebut. Mulai dari menanyakan keluarganya, kebiasaannya, hobinya, hingga pergaulannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, saya menuntun siswa untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dengan memberikan pertanyaan pemantik. Wah, luar biasa Bu Ida ini. Jika kita rating, itu ada angka 1 sampai 10. Menurut Bu Ida, seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menyelesaikan masalah murid tersebut, Bu? Kalau saya memberikan rating atau peringkat itu antara 8 sampai 9 ya, Bu. Selanjutnya, apa ada rencana yang akan Ibu Ida lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Yang akan saya lakukan yaitu saya akan segera memberikan pengarahan bersama semua murid saya tentang pentingnya kita bersikap adil dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana cara mereka mengontrol emosi diri serta menerapkannya dalam hubungan sosial. Baik, Bu Ida. Sekarang kira-kira siapa ya yang bisa membantu Bu Ida untuk mencapai dan menerapkan rencana tersebut? Yang membantu saya menyusun rencana ini adalah kepala sekolah, rekan sejawat, dan yang paling penting adalah orang tuanya pastinya. Terus kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan Bu Ida untuk melakukannya? Sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama, Bu Muf. Dan hal ini akan saya tetapkan atau saya terapkan secepat mungkin. Hanya saja untuk penyampaiannya atau tingkat tujuan itu tercapai mungkin membutuhkan waktu yang lama. Karena semuanya pasti berproses dan tidak ada yang instan. Betul sekali Bu Ida. Nah, kapan Bu Ida bisa mulai melakukan atau melaksanakan rencana ini? Secepatnya, Bu, karena saya ingin agar semua murid bisa melaksanakan pembelajaran yang lebih efektif, tenang, dan mereka merasa nyaman. Serta hak mereka untuk mendapatkan pembelajaran yang adil dan merata segera terlaksana dengan baik, baik itu bagi murid maupun pendidik. Iya. Kemudian Bu Ida, komitmen seperti apa sih yang akan Ibu Ida lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Saya akan konsisten, Bu, belajar terus-menerus, melakukan pengembangan diri, berkolaborasi dengan baik, baik itu dengan atasan, rekan sejawat, maupun orang tua, serta berbagi praktik baik dengan guru-guru hebat, baik itu di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, yang nanti gunanya untuk meningkatkan kemampuan sosial dan emosional seorang pendidik yang menuntun murid mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya. Baik Bu Ida, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Untuk di sekolah saya, alhamdulillah dukungan sarana dan prasarana juga sudah memadai, juga dukungan dari
moral dari kepala sekolah dan rekan sejawat, serta dari internal dalam diri saya yang terus konsisten dan berkelanjutan untuk menjalaninya. Oke Bu Ida, semoga rencana itu bisa berjalan lancar ya Bu Ida. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bu Ida setelah kita berbincang-bincang sejenak tadi? Alhamdulillah Bu Muf lebih lega karena telah menemukan solusi dari perbincangan kita ini. Syukurlah kalau begitu Bu. Apakah ada hal lain yang ingin Bu Ida sampaikan? Saya rasa sudah cukup Bu Muf. Terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya untuk membantu saya menemukan solusi dari masalah yang saya alami. Saya senang Bu dapat mendengarkan cerita Ibu Ida. Dan saya ucapkan sama-sama. Semoga sukses ya Bu Ida. Sampai jumpa minggu depan. Saya ingin mendengar cerita Bu Ida setelah melakukan pendampingan terhadap murid tersebut. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Baik Bu, terima kasih. Waalaikumsalam. Berapa menit Bu Ida?